pakai itu saja 1922. Oke. Radio 1922. Oke. Berarti kita sudah pastikan ya radio itu sebagai radio company gitu. Diharapkan untuk tidak saling menembak. Untuk identitas mereka saya ulangi lagi, dari company mereka itu ada yang memakai baju balas warna ungu putih, dan untuk mafianya itu memakai baju warna apa ya, warna ungu kalau nggak Biru salah. Navi. Ya, Jaket ini biru navy. biru. Jaket navy biru. Biru tua. Oh, oke. Dalamnya Oke. itu ada kaos putihnya sama kaos hitamnya. Oke. Nah itu Itu untuk identitas mafianya ya. ya. Dan Betul. untuk gangster satunya lagi nanti kita update lagi informasinya besok. Itu bagaimana dengan kelompok motorcycle mereka tuh? Nah, sepertinya setelah saya berbicara berdua dengan bos mereka, mereka ingin apa ya? Mereka itu ingin membasmi Outlaws ini, karena Outlaws ini kayak datang pas butuh doang gitu. Pas mereka dibutuhin mereka nggak ada gitu. Jadi nanti kalau mereka muncul di permukaan langsung disikat sama ini pulau Outlaws ini. Di Dan Outlaws ini diriku seperti dibutuhkan. diriku juga mendapatkan Oh, info dari mantan anggota OOS itu, OOS bakal dibubarin. oh iya kah? Iya. Oke. Kita balik ke strategi aja kali ya. Silakan. Ada masukan lagi selain plan A dan plan B ini, ada yang mau ditambahkan untuk plan C-nya? Mungkin dari gua, kalau semisal plan A sama plan B tidak berjalan lancar, gimana kalau langsung kita itu aja, Apa? Gerbek. paham kan, disikapin aja langsung. Oh, langsung sih kan. Itu Paham, sama paham. dengan bunuh diri. Oh, boleh. Kalau diriku berkata. Iya sih, berat kalau nggak ada strategi juga. Serius. Ini bukan peperangan kecil. Iya, tapi kan itu cuma opsi terakhir dari kita. Kalau semisal plan A sama plan B gagal. Betul. Mungkin bisa diperjelas lagi plan A, plan B biar yang merah juga berdatang biar paham deh. Atau mungkin kepung satu-satu mau mereka. Itu kan udah tugas dari Raskal kalau soal mengepung mobil. Oke, mungkin karena dari Hollywood Biru baru datang, bisa kita ulangi ya untuk perencanaan plan A, B, dan C ini. Oke. Silakan Tuan Takum. Oke, yang tadi masih mengingat jelas ini plan A dan B dan C ini. Tahu saya ya, plan A-nya tadi itu kalau nggak salah kita akan membiarkan salah satu mungkin bisa dibilang ya, 2 orang dari Sinao dan 2 orang dari Empire akan kalian culik dari SOG. Kalian pura-pura culik, dan padahal itu bukan dari anggota kami, melainkan relasi kami ya, gitu ya. Betul. Ya, betul. Dan untuk plan B-nya ini, Raskal akan mengepung mobil-mobil yang ada di sana ya, atau gimana tadi tuh? Sorry Tuan Takumi, untuk plan B-nya itu dari SOG mencoba untuk berpura-pura diculik, dan saya akan menelpon salah satu dari kalian agar kalian datang seperti itu. Oh, Dan iya. nanti kalian datangnya barengan, jadi kalian datang semua gitu. Oh iya, boleh. Dan plan C-nya tadi langsung kita ini ya, Mantap. langsung kita ratakan aja tuh. Betul. Dan untuk lokasinya tuh di sekitar bangkai pesawat Los Venturas, di dekat area 51. Atau enggak kita ke plan D. Pertama, mereka kan masih punya plan A tuh. Kita dari SOG, kita culik dari kalian. Terus dari kalian yang menggunakan sniper, setup tidak di area 51.
waktu kita masuk itu pasti backupan mereka tuh pasti ada yang nggak tahu tuh jalanan yang baju acak itu. Nah, waktu mereka memberikan pesan kepada Sandra itu, dari situ kita mulai perang dan mereka pasti ngeradioin yang backup mereka pasti datang semua. Waktu backup mereka datang di perjalanan, mungkin Raskal bisa cegat mereka di jalan dan langsung habisin aja. Yuk. Nah, boleh. Dan sorry Tante Kami, dan sedikit informasi yang kemarin saya ikut ke sana. Dan dalam suatu penyergapan itu ternyata yang mereka bilang itu adalah salah satu gangster yang mungkin dari Bung Bodat yang tadi bilang itu Society itu bakal ngeroaming, dan North itu dia bakal membackup ataupun mengcover yaitu dari Bung Bodat, begitu Tante Kami. Nah itu Oke. paling tepat ya kalau menurut diriku sih, kita hancurkan yang roamingnya dulu. Soalnya kalau roamingnya masih keliaran, yang setup itu bakal kelihatan. Betul loh. Tapi kita juga tidak tahu jelasnya bahwa backup itu bakal berada ngikutin kita atau gimana, atau mereka ngikutin KRL 51 juga, nggak tahu juga itu mah. Dan pergerakan pulau juga masih belum kedetek ini. Mereka bakal langsung ikut kah ke KRL 51 atau menunggu aba-aba atau gimana? Oke, aku Mereka cukup takut diriku keluar. paham sampai sini. Nanti mungkin kalian bisa meradiokan saja gerak-gerik mereka atau gerakan mereka itu seperti apa. Nanti berdasarkan pengalamanku, aku bakal memikirkan strategi itu dengan cepat, sepersekian detik. Jadi tolong kasih info yang valid nanti. Oke. Baik. Oh, Dan iya, yang merah-merah tuh gimana tugasnya? Bagusnya tuh gimana? mungkin kita serahkan ke mereka maunya bagaimana. Coba dari Hollywood Piro ada yang ingin kalian sampaikan? Bagaimana tuh Sesuai orang-orang? keahlian aja bro, yang merah-merah itu. Kalau gitu mereka ikut kalian aja setup di tempat Nah. di sana. Mungkin boleh. aku saranin buat ini aja, nge-backup anak-anak Raskal dari belakang. Oh iya. Tahu gimana? Iya benar. Bener-bener, karena Soalnya SLC itu kurang. ya karena society juga kalian bilang kan bakal ada backupannya. Jadi mungkin Haskell bisa di backup oleh Piru. Nanti untuk di tengah-tengahnya kita kan setup dari Sekasoku dan Empire bisa nanti untuk menjalankan strategi yang sudah diomongin tadi. Ya, benar. Betul. Untuk kita gimana Mudat? Kita yang di lokasi itu. Nah, Atau kita sikap backupannya aja. Enggak, kita kan masih terbilang cukup aman ya, karena kita kalau dari kedua bendera ini perang, jadi kita apa ya, kita nggak nembak juga sebenarnya dari awal nggak apa-apa, jadi kita tuh nyari celah dulu. Kalau kita udah nemu celahnya, kita langsung nusuk dari belakang gitu. Intinya dari company Saikozoku udah mencicil sedikit, nah kita langsung bantu, kita langsung kita langsung open fire juga gitu. Pokoknya kasih kode aja, satu sniper tembak, kita bakal ngeh di situ. Gini. Itu kan nanti kita bakal kayak pembukaan dari laras panjang kita kan. Kalian mungkin jika nanti kondisi di sana terdesak atau ngumpul di satu tempat, sesuai yang Bung Boda tadi bilang, kalian bisa langsung menusuk dari belakang. Nanti itu tandanya membukakan jalan untuk kita masuk. Kurang lebih seperti itu. Iya kalian betul. Jadi kalian tinggal masuk aja nanti. Iya, nanti kan mereka kan bakal berfokus pada SOG. Nanti di situ titik kita bisa masuk untuk menghancurkan mereka semua.
Nah, bagus. Mungkin ada yang lain, Cok? Masukan. Mungkin dari Itu diriku saja sih. cukup ya. Kita fokus ke plan A dulu. Yang penting itu aja dulu. Kita Betul. fokuskan di situ. Memang plan A ini tidak berhasil, lanjut ke plan B dan seterusnya. Oke. Kita juga nggak bakal tahu seberapa chaosnya hari Minggu nanti. Penting kita semua usahakan yang terbaik ya. Betul sekali. Betul. Mereka harus tahu siapa rajanya di sini. Tentunya. Dan gue harap kita bisa di hari Minggu tuh. Kita bisa menghancurkan mereka. Tentu saja Tuan Bumi. Dan gue harap juga yang seluruh ada di sini kita bisa bekerja sama dengan baik. Jangan ada yang nusuk dari belakang ataupun gimana. Betul sekali. Yang terpenting jangan ada perang saudara. Betul sekali. Kita harus mengingat baju identitas kita masing-masing sama keluarga. Harus kita ingat dan jangan nembak saudara sendiri. Betul. Lalu nanti kalian di sana Ada lagi kah yang ingin dibahas? jangan terlalu panik. Oke bos, ini gua mau nanya dulu nih sebentar. Kan? Ini jumlah resort yang kalian berikan untuk kita ini berapa jumlahnya? Untuk itu resource ya. Mungkin di hari minggunya nanti kita tidak terlalu tahu berapa. Jadi tunggu aja nanti di hari Minggu. Yaudah. Pokoknya diusahakan yang terbaik lah. Tentu. Ada masukan juga dari Sinaloa atau bagaimana? Dari diriku sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Oke, semuanya mungkin sudah mengerti ya Ngerti. untuk perencanaan kita. Mungkin bakal ada Bung Umar. Siapa tahu dia akan menambahkan sesuatu. Bung Umar menuju sini. Boleh. Boleh. Itu dia di sana, tangannya terikat. Tolong dilepaskan. Oh, itu saya tadi yang ikat. Sorry. Bagaimana? Ya. Gimana, Bung Umar? Apakah dirimu ada masukan untuk perang di hari Minggu nanti? Silakan, Bung. Silakan. Sebentar, biar diriku berpikir sejenak. Bung Omar, Apakah ya, tolong majuan sedikit. Silakan. Ke depan sini aja, Bung Omar. Oh, kok kalian pada mundur? Ya, kamu dari memberikan belakang. dirimu untuk berbicara. Silakan. Bos. Nih, ayo silakan. Dekatan dengan tuh. Bos, bentar ini sebelumnya gue mau nanya nih, kalau semisal kita kedatangan hama itu atau pengganggu sebuah polisi itu gimana bos? Ratakan sama. Ratakan aja. Oke. Nah, sebisa mungkin sih jangan sampai ini bertemu dengan mereka kalau di jalan. Sebisanya. Begini. Silakan maju Silakan. Tuan Omar. Maju aja, maju. Silakan. Sini. Tidak usah malu-malu, Bung. Maju Mungkin saja.
diriku ada masukan kalau untuk menangkal pihak kepolisian. Silakan. Kita buat kira-kira Empire untuk persediaan peluru sniper apakah ada atau tidak? Tentu ada. Jadi gini, diriku ada masukan untuk menangkal pihak kepolisiannya itu menggunakan sniper dari jarak jauh. Jadi otomatis kan ketika kepolisian masuk ke area perang, persatu pihak kepolisian itu akan tumbang. Jadi yang ada di area peperangan itu hanya menghabisi sisanya saja. Bagaimana? Boleh, tetapi untuk penggunaan sniper ini Ya tidak sangat terbatas ya. Ya mungkin Film. terbatas sih kalau untuk menggunakan sniper. Bahkan sepertinya bisa dilarang di kota ini untuk aksi yang akan kita lancarkan nanti. Mungkin jatuhnya karena ini peperangan besar ya bisa dibilang. Jadi tidak ada larangan untuk menggunakan itu. Harusnya sih all weapon itu bisa turun. Betul. Sebentar, sorry saya potong. Kalau dari Bung Omar ingin menganulir kepolisian dengan sniper, perlu diingat bahwa resource kepolisian itu lebih lebih unggul. Mereka mempunyai M4 dan sebagainya. Mungkin sebaiknya lebih hati-hati lagi terhadap laras panjang ini terhadap kepolisian. Ini peringatan dari diriku, karena kita tidak tahu apa yang bakal mereka luncurkan. Mereka bisa juga memakai heli dan all weapon sebagainya. Ya, dari aksi yang pernah kita lancarkan juga ke pihak San Fierro itu, kita menggunakan laras pendek pun ketika kota siaga 3 mereka akan mengeluarkan seluruh senjata yang mereka punya. Jadi menurutku ya, walaupun kita mempertimbangkan senjata yang akan kita keluarkan nanti, aksi yang akan kita lancarkan ini pasti membuat kota siaga total, yang dimana polisi tanpa persetujuan dari kita pun akan mengeluarkan senjata unggul mereka seperti M4 dan juga sniper mungkin dari jarak jauh. Bisa jadi sih. Tapi lebih baik karena resource sniper juga terbatas seperti yang Bung itu bilang, mungkin kita fokuskan ke yang penting dulu, seperti yang target kita yang plan tadi. Nah ya itu dari situ juga gue juga setuju karena PD itu sangat tahu lah ya bagaimana mengganggunya, dan secara gak langsung kita kan juga dapat dua musuh juga nih antara PD dan bendera mereka nih, pihak mereka nih. Kalau saran gue sih mending cuek aja kalau ke PD. Makanya Bagusnya sih kita cuekin PD-nya aja, kita fokus ke target kita aja. nah itu. Kalau bisa kita menggunakan PD buat membantu kita, jadi PD-nya itu gimana ya, ngelok dari bendera mereka gitulah. Jadi kita nyoba intimidasi polisi gitu ya, biar mereka itu ngunci mereka. Ya biar menyerang mereka gitu. Pancing kepolisian itu ke arah itu target mereka, ke arah penyanderaan. Setuju, saya setuju akan hal itu. Nah dari gitu kan kita secara nggak langsung kita juga manfaatin polisi juga buat ngebantu kita. Benar-benar. Betul, benar sekali. Oke, jadi begini, ini sedikit saran dari gue ya. Ini kita kan plan A itu kita menyerahkan anggota kita untuk disandra, lalu setelah itu kita memanggil kepolisian atau bagaimana? Juga ya, agak berbelit-belit ya ini Bung. Jadi begini Tuan, plan A itu kami menculik
kita berpura-pura menculik antara Seikazuka atau Sinaloa. Nanti kita bawa ke bangkai pesawat sana. Jadi yang roaming tuh nanti dia bakal ke sini. Nah, padahal kalian kan sudah di sana, sudah di bangkai pesawat. Jadi kalian di sana sudah siap nembak lah. Kalau semua kelompok udah datang, kalian langsung ganyang aja di sana. Dan jika di jalan terjadi peperangan, mungkin bakal ada pihak kepolisian yang datang, dan mungkin itu bisa untuk dipancing ke arah bangkai pesawat itu. Ya gitulah, biar pihak kepolisian tahu kalau di bangkai pesawat ada penyanderaan. Tapi itu otomatis juga kita juga pasti kena di situ. Ya betul. Benar gak? Betul. Kalau ingin tidak ada polisi yang mengganggu, mungkin waktu mereka masih OTW ke area itu, Raskal bisa mancing mereka ke tempat lain atau gimana. Kalau mereka datang sampai ke area 51 itu pasti pecah banget tuh. Mereka nggak bakal mandang, nggak bakal nembakin dari yang pulau. Kita juga habis kena itu. Oh ya, untuk mafia pulau itu kira-kira aliansi mereka tuh ada berapa kelompok? Ada 2 Mereka hanya memiliki 2. Cuman tapi ini sih dari pulau, dari petingginya langsung itu telepon saya nanyain anak jalan yang berpakaian hijau. Mereka nanya, dari kalian ada company sama mereka enggak gitu. Kayaknya anak hijau itu mau ditarik sama mereka sih, sepertinya gitu. Berarti posisi mereka juga sedang mencari tenaga tambahannya untuk aksi mereka nanti. Ya benar-benar, mungkin bakal ada kejutan tambahan kayaknya dari mereka. Namun dalam waktu yang singkat, sepertinya mereka tidak bisa menyusun strategi mereka, karena yang dimana 2 hari lagi waktu yang akan mereka lancarkan itu cukup singkat menurutku untuk menyusun sebuah strategi yang dimana perlu waktu kumpul seperti ini, rapat, dan juga ya kritik dan saran semua masukan menjadi satu, karena mencari dan mendapatkan sebuah kelompok yang bisa dibilang setia lah, itu tidaklah mudah. Perlu mungkin beberapa pertemuan untuk meyakinkan sebuah kelompok itu benar-benar ada di pihak kita atau tidak. Ya aku harap kita semua konsisten untuk aksi di hari Minggu nanti, dan juga semua merangkul satu sama lain agar tidak berpecah. Kuncinya satu sih, ketika aksi nanti kita jaga satu sama lain aja. Strategi yang udah kita susun saat ini bisa jadi sia-sia, karena ya sebuah planning tidak semuanya sesuai lah dengan apa yang di lapangan nanti. Jadi sebisa mungkin setiap kelompok, setiap orang punya kesadaran masing-masing aja. Waktunya melarikan diri, ya udah selamatin diri aja, jangan egois, karena nyawa kalian itu lebih penting. Melarikan diri. Intinya dari setelah pihak SOG menyuruh kalian datang, jadi nanti saya Kazoku dengan Sinaloa langsung berangkat ke lokasi. Raskal dengan backupnya jangan datang dulu, kalian fokus roaming aja dulu.
habiskan semua musuh yang kalian lihat dan langsung Yuk. ke TKP. Sebentar, mohon maaf. Tuan Takumi, jika mereka ada kesalahpahaman di jalan nanti di saat ngeroaming, apakah ada salah satu kode ataupun buat mereka tahu di jalan itu kita teman atau musuh? Kodenya untuk kita, company kita itu Serigala Putih. Kalau kalian bertemu di jalan, kan tinggal ucap saja kode itu. Ya, Dari kode tersebut sudah kita pakai dari dahulu dan ampuh untuk mengantisipasi kesalahpahaman ketika bertemu di jalan. Betul. Mungkin ya pesanku hanya konsisten aja sih nanti, dan setiap kelompok masing-masing jikalau membutuhkan sebuah resource untuk pribadi bisa kabari Sinaloa ataupun Sekazoku saja. Jadi ketika hari H-nya nanti semua sudah di-preparein setiap kelompok masing-masing. Jadi ketika berkumpul semua tidak pusing-pusing mikir preparean lagi. Jadi kita prepare masing-masing aja di HUT masing-masing, nggak perlu jadi satu tempat. Namun jikalau resource yang kalian miliki kurang, ya ketika berkumpul kalian perwakilan bisa meminta langsung kepada kita berdua, Sekazoku ataupun Empire. Sekazoku ataupun Sinaloa. Sorry. Betul. Mungkin dari Bung Takumi sendiri ada yang ingin disampaikan lagi? Oh ya, ini karena ada yang belum ini mendengar juga kalau radio kita itu berubah ya. Itu menjadi radio berapa tadi tuh? 1922. Nah, 1922. Itu radio company kita. Di kopi. oke. Ya, mungkin masing-masing setiap kelompok di webnya nanti bisa dicatat ya agar tidak lupa. Yuk. Mungkin dari yang Tidak, lain ini sudah selesai kan Tuan ini. mungkin kalau dari diriku itu saja sih, karena terlalu banyak planning itu juga membuat kita pusing untuk menentukan mana yang harus kita jalankan nanti. Jadi sebaiknya kesadaran saja nanti bagaimana posisinya, langsung kita bentuk strateginya. Betul. Intinya fokus ke plan A dulu, nanti kita benar-benar fokus ke situ. Dan juga ketika aksi nanti akan kita usahakan lah setiap kelompok punya perwakilan untuk mengkoordinasi anggotanya masing-masing, karena pemimpin dari setiap kelompok atau koordinator itu penting sekali ya untuk menyesuaikan aksi strategi di setiap waktu. Jadi mau nggak mau punya, ya bisa dibilang pemikiran yang cepat lah, nggak bertele-tele, karena dari pengalaman sebelumnya sih aksi Sinaloa itu kadang gagal karena kurang koordinator.
Jadi sebisa mungkin aksi kita semua kali ini, minggu ini, itu dikoordinasi dengan perfect lah. Jadi semuanya tidak kacau. Oke, mungkin itu saja. Waktu sudah larut malam juga, takutnya ada yang kemalaman jam tidurnya. Mungkin ada masukan terakhir dari yang lainnya? Gak ada, bos. Nggak ada. Paling itu aja sih, nanti tolong disampaikan aja ke yang lain yang tidak sempat hadir. Nanti Pokoknya usahakan yang terbaik aja. ya, itu pasti. Kita Yoi. semua di sini bersatu untuk melakukan hal yang terbaik, apalagi ada satu problem yang sedang bermain-main dengan kita. Oke. Ya, mungkin efek dari aksi kita kali ini antara dua, kita menang dan company kita akan dilirik secara terbaik lah di kota ini, ataupun kalah ya bisa dibilang biasalah sudut pandang kelompok itu kan, kalau misalkan kalah udah kacung-kacung aja kan sebutannya. Ya, Kita mempertahankan harga diri kita. ada dua kemungkinan pastinya. Yang pertama kita akan menang, yang kedua mereka akan kalah. Yang ketiga drama, udah cukup dah. Yang keempat PD-nya Tiga. menang. Jadi 4 kemungkinan nih. Banyak banget dah kemungkinan dah. Ujung-ujungnya satu drama udah. Poin nolnya mereka bubar. Yaudah, bos, udah selesai kan diskusi kita? Sudah. Yaudah, ini apa boleh ini anggota gua sama guanya sendiri boleh cabut nih? Silakan tidur. Oke. Mungkin cukup sampai sekian juga sih dari rapat ini.